Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Badiuzzaman dengan NIM 30100119084. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya mampu hadir walaupun dalam kondisi dalam jaringan ataupun daring. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia minadzulumatil jahli ila ufuqil ilmi wal ma'rifah, dari kegelapan jahiliyah menuju ketinggian ilmu dan ma'rifat seperti yang saya maupun teman-teman rasakan sampai detik hari ini. Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang psikologi agama. Yang pertama tentang konsep dasar psikologi agama, yang kedua sejarah bagaimana psikologi agama itu muncul, terus yang ketiga perkembangan keagamaan pada seorang anak, remaja, dan dewasa. Terus yang keempat tentang kematangan beragama, dan yang terakhir yaitu tentang agresivitas dan altruisme. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang konsep dasar psikologi agama. Nah, baik teman-teman sekalian, berbicara tentang konsep dasar psikologi agama tidak terlepas dari yang namanya pengertian psikologi agama, terus yang kedua tentang objek kajian psikologi agama, yang ketiga manfaat, dan yang keempat tujuan dari psikologi agama itu. Baik, kita akan membicarakan tentang satu persatu tentang bagaimana konsep dasar psikologi agama itu. Yang pertama yang ingin saya bahas bahwa psikologi agama terbagi atas dua hal. Yang pertama tentang psikologi, terus yang selanjutnya tentang agama. Nah, psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, baik tentang pikiran, perilaku, maupun kehendak manusia ataupun kehendak seseorang. Terus yang kedua tentang agama. Agama secara bahasa banyak kita lihat atau banyak kita dengarkan, baik itu dari kata ad-din dalam bahasa Arab, baik dari bahasa Sanskerta yaitu a dan agama, a tidak dan gama kacau. Sedangkan ad-din yang saya katakan tadi yaitu aturan. Nah, baik, kita dapat mengambil benang merah di sini bahwa agama adalah suatu peraturan yang berbicara tentang perilaku manusia, kehendak, maupun keyakinan terhadap agama yang dimiliki ataupun keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang harus dipegang dan diamalkan oleh seorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang psikologi agama muncul dari tokoh psikologi agama itu sendiri, yaitu Zakia Derajat. Menurut Zakia Derajat, bahwa psikologi agama adalah ilmu yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku kehidupan seseorang. Nah, dari pengertian Zakia Derajat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa psikologi agama adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kondisi kejiwaan seseorang dan bagaimana prakteknya keagamaan dalam kehidupan seseorang itu sendiri. Karena berbicara tentang psikologi agama tidak terlepas dari yang namanya perilaku yang mencerminkan dengan nilai-nilai keagamaan yang ia miliki. Terus yang kedua, objek kajian psikologi agama. Tentu objek kajian psikologi agama tidak terlepas dari pengertiannya tadi, yaitu menelaah tentang bagaimana kondisi jiwa keagamaan seseorang. Itu adalah lapangan atau objek psikologi agama.
Terus yang selanjutnya yaitu manfaat psikologi agama. Manfaat psikologi agama tentunya bagaimana mampu mengantarkan kita ataupun memberikan pemahaman kepada kita bagaimana cara kita untuk berkeagamaan ataupun berkeyakinan yang baik menurut agama masing-masing. Karena berbicara tentang kehidupan tidak terlepas dari yang namanya agama. Untuk itulah hadirnya psikologi agama, bagaimana mengatur akan hal itu. Terus yang keempat, tujuan mempelajari psikologi agama. Tujuan mempelajari psikologi agama tentunya untuk mengetahui bagaimana sih perilaku manusia itu ketika manusia itu jauh dari agama dan ketika manusia itu telah tertanam nilai-nilai keagamaan dalam dirinya. Nah, itulah tujuan bagaimana kita mempelajari psikologi agama itu. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, yang ingin saya bahas di sini yaitu tentang sejarah awal munculnya psikologi agama. Sejarah psikologi agama muncul dari sejarah barat. Bagaimana sejarah barat itu menunjukkan perkembangan psikologi agama telah muncul pada abad ke-19 Masehi. Jadi psikologi agama muncul di barat pada abad 19 Masehi. Psikologi agama di barat digunakan sebagai metode dalam memahami fenomena keagamaan, baik itu berupa sikap, pola pemikiran, tradisi, maupun lain-lain, sehingga psikologi agama itu telah mengatur bagaimana jalan kehidupan seseorang, perilaku seseorang, maupun cara-cara pola pemikirannya yang baik dan benar. Terus, bagaimana psikologi agama muncul dari dunia timur? Dalam dunia timur, kajian psikologi agama lebih dahulu daripada psikologi barat. Psikologi agama di dunia barat. Karena terlihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Tufail misalnya tentang Hai Ibnu Yakfan, yaitu pada abad 12 Masehi. Terus psikologi agama ditandai dengan munculnya buku oleh Al-Ghazali yang dimana karyanya Al-Munqis min Al-Dalalah dan Ihya Ulumuddin. Jadi ini karya terbesar dari Al-Ghazali yang membuat psikologi agama ini dikenal di seluruh dunia. Nah, bagaimana munculnya psikologi agama di Indonesia? Nah, di Indonesia pengkajian agama dengan metode psikologi dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, maupun dokter. Nah, sedangkan di Universitas Islam, psikologi agama diperkenalkan oleh Prof. Dr. Zakia Derajat, yang saya ambil pengertiannya tadi tentang psikologi agama. Dan yang kedua yaitu Prof. Dr. Haji Ali Mukti. Nah, kedua tokoh ini yang menjadi pelopor psikologi agama itu dikenal dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia kampus itu sendiri. Terus teman-teman, yang ingin saya bahas yang ketiga yaitu perkembangan keagamaan pada anak, remaja, dan dewasa. Nah, berbicara tentang seorang anak, kita kenal dengan seseorang yang masih kecil. Ya betul, karena seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai masa pubertas. Artinya dia masih melihat perilaku ataupun cerminan dari orang lain. Karena dia kekuatan akal pikirannya masih didominasi oleh perasaan, emosi, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih perkembangan keberagaman pada anak. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa keberagaman pada anak dimulai dari tingkat dongeng, yang dimana pada tingkat ini seorang anak mencapai usia 3-6 tahun. Yang dimana pada tingkatan ini
konsep mengetahui Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Nah, teman-teman sekalian, seorang anak pada usia 3-6 tahun ini masih mempelajari Tuhan ataupun mengambil konsep Tuhan itu dari cerita-cerita dongeng. Terus yang kedua, tingkatan kenyataan. Nah, di mana pada tingkatan ini anak dimulai dari sejak sekolah dasar. Berbicara tentang tingkatan ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan bagaimana konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Artinya konsep ketuhanan seorang anak berdasarkan pada kenyataan. Nah, dia melihat ketuhanan itu pada kenyataan yang ada. Itu pada tingkatan kenyataan ini. Terus yang ketiga, pada tingkatan individual. Nah, pada tingkatan ini, seorang anak memiliki kepekaan sosial. Artinya dia mulai berkehidupan sosial. Tentunya mereka pada tingkatan ini tidak lagi dipengaruhi oleh fantasi, dongeng, dan lain sebagainya. Tetapi pada tingkatan ini, mereka mampu mengambil konsep Tuhan yang lebih murni, dinyatakan dalam pandangan personal, bahwa mereka ini meyakini adanya Tuhan dan mampu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri dalam diri mereka. Itu yang dimaksud pada tingkatan ini. Yang kedua, selanjutnya perkembangan keagamaan pada remaja. Nah, yang ingin saya katakan di sini, bahwa remaja adalah seseorang yang bagaimana masih dipenuhi oleh hawa nafsu, karena dalam usia remaja ini mereka mencapai masa pubertas yang dimana nafsu mereka itu masih menggebu-gebu dalam diri mereka. Konsep pemikiran para remaja artinya masih ketika remaja tidak dibekali nilai-nilai keagamaan oleh orang tuanya, ataupun orang tua dan lingkungan sekitar meninggalkan remaja dalam kondisi nafsu yang menggebu-gebu, maka mereka akan mengikuti pola yang diarahkan oleh nafsu mereka itu sendiri. Pola keagamaan ataupun tingkat keagamaan dipengaruhi oleh bagaimana nafsu mereka. Baik teman-teman sekalian, perkembangan keberagamaan pada remaja ditandai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Terus yang kedua, perkembangan perasaan, yang dimana mereka pada masa ini memerlukan siraman rohani dari lingkungan sekitar maupun orang tuanya. Karena pada masa perkembangan perasaan ini, mereka masih dihantui oleh hawa nafsu seperti yang saya katakan di awal tadi. Sehingga ketika mereka diabaikan dalam hal ini, artinya mereka akan mengikuti pola keagamaan yang dibentuk oleh hawa nafsunya. Terus yang ketiga, pertimbangan sosial. Nah, mereka pada ciri-ciri ini, mereka dihadapkan pada antara moral dan material. Nah, ketika remaja sudah memahami tentang agama yang dimiliki, maka mereka akan mendahulukan bagaimana moral mereka itu tanpa mempedulikan material. Karena bagi orang beragama, material itu mengikut. Karena ketika dia memiliki moral yang baik, maka material itu yang akan mengikut datang pada dirinya. Karena masalah rezeki tidak terlepas dari konsep Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa seorang hamba ketika rezeki itu tidak diberikan semuanya kepada hamba itu. Artinya ketika dalam pertimbangan sosial ini, mereka akan mampu memilih antara moral dan material ketika nilai-nilai keagamaan sudah tertanam dalam diri mereka. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Yang kelima yaitu sikap dan minat.
yang terakhir yaitu ibadah. Nah, ini yang menarik yang perlu saya perbincangkan, teman-teman. Karena berbicara tentang ibadah, hanya 17%, menurut penelitian, hanya 17% mengatakan bahwa sembahyang itu atau sholat itu bermanfaat bagi anak remaja. Nah, ini menunjukkan bahwa kurangnya siraman tentang keagamaan ataupun sholat yang dirasakan oleh agama itu. Karena mereka dalam melaksanakan sholat tidak secara secara keseluruhan. Artinya memang mereka sholat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu mereka belum sepenuhnya paham, sehingga membuat mereka tidak ada manfaatnya sholat. Nah, itulah yang dirasakan oleh para remaja. Terus yang ketiga, pada dewasa, perkembangan keberagaman pada dewasa. Nah, di sini saya mengambil pandangan dari tokoh psikologi yaitu Charlotte Bachelet, yang dimana ia mengungkapkan saat telah menginjak usia dewasa terlihat adanya kemantapan jiwa pada orang dewasa. Mereka mengatakan, dalam diri mereka mengatakan, saya hidup dan saya tahu untuk apa-apa. Nah, pada masa anak-anak mereka belum tahu apa-apa karena mereka masih melakukan hal-hal yang merupakan cerminan dari perilaku orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Nah, pada usia dewasa ini orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Nah, menurut Charlotte Bachelet ini, bahwa ketika masuk pada usia dewasa, artinya mereka memahami kehidupannya, dari mana dia dan akan kembali dia, sehingga pola-pola keagamaannya mengikut pada tuntutan Al-Quran dan hadis, mereka memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap keberagaman orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan pada akan nilai-nilai yang dipilihnya. Nah, lanjutan dari Charlotte Bachelet, bahwa ia mengatakan bahwa sikap keberagaman orang dewasa ini memiliki sikap keberagamaan yang luas. Artinya tidak terdoktrin oleh dogma-dogma agama dan lain sebagainya. Mereka mampu mencari benang merah tentang agama mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya, sikap keberagamaan orang dewasa juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Nah, pada masa dewasa ini, mereka tentunya akan memperdalam nilai-nilai agama yang akan dimiliki mereka. Terus, yang keempat, yaitu tentang kematangan beragama. Berbicara tentang kematangan beragama adalah kemampuan seseorang dalam berpegang teguh terhadap agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Nah, kematangan beragama yang dimaksud di sini ketika seseorang mampu memahami pola keagamaan yang ia dapatkan. Artinya mereka tidak hanya mendapatkan keagamaan itu sendiri, tetapi mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terhindar dari yang namanya perilaku buruk yang di luar ataupun melenceng dari agama itu sendiri. Itu yang dikatakan sebagai kematangan beragama. Karena ketika seseorang telah menginjak kematangan beragama, maka tutur kata, perilaku, dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari nilai-nilai ataupun doktrin-doktrin yang telah diajarkan dalam agama. Ya, yang ingin saya sampaikan lagi di sini yaitu tentang faktor penghambat kematangan beragama. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang menimbulkan kita tidak mampu mencapai kepada tingkat kematangan beragama itu ataupun penghambat kematangan beragama itu sendiri. Yang pertama
dari diri sendiri. Tentunya segala sesuatu itu tidak terlepas dari yang namanya diri sendiri. Yang pertama tentang kapasitas. Kapasitas yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan ilmiah seseorang dalam merasionalkan keagamaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua pengalaman. Nah, penghambat kematangan beragama seseorang yaitu yang kedua tentang pengalaman pribadinya. Artinya ketika dia memiliki pengalaman yang sedikit tentang keagamaan, artinya mendapatkan pengalaman yang sedikit tentang keagamaan ini, maka inilah yang menjadi faktor penghambat dia menuju ke puncak kematangan beragama ini. Karena berbicara tentang agama tidak terlepas dari mana kita mencari segala sesuatu. Artinya tidak stagnan di tempat, artinya bersifat dinamis. Kita mencari terus tentang bagaimana keagamaan itu, sehingga manusia ataupun seseorang mampu mencapai ke tingkat kematangan beragama itu sendiri. Terus yang kedua, di luar diri, yang dimana pengaruh penghambat kematangan beragama ini beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, artinya kematangan beragama dihambat oleh bagaimana faktor lingkungan yang tidak menunjukkan ataupun tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana berkembang. Karena mereka menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang stagnan, artinya sesuai dengan nenek moyang dan lain sebagainya. Maka inilah yang terkungkung dalam dogma ataupun pemikiran masyarakat, perspektif masyarakat. Maka inilah yang menghambat bagaimana kita menuju kematangan beragama, karena kita dibatasi dalam hal itu, di luar diri itu. Terus yang ingin saya sampaikan selanjutnya yaitu tentang kriteria orang yang matang beragama. Dalam bukunya The Varieties of Religious Experience, William James menilai secara garis besarnya sikap dan perilaku keagamaan menjadi dua tipe, yaitu tipe orang yang sakit jiwa dan tipe orang yang sehat jiwa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah tipe orang yang sakit jiwa maupun sehat jiwa itu menurut William James ini? Nah, yang pertama, tipe orang yang sakit jiwa ditemui pada mereka yang pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Nah, menurut William James ini, tipe orang yang sakit jiwa ini dilihat bagaimana latar belakangnya ketika dia mengalami musibah dan lain sebagainya. Yang pertama, temperamen. Terus yang kedua, gangguan jiwa. Orang memiliki gangguan jiwa. Terus yang ketiga, konflik dan keraguan. Di dalam dirinya terdapat konflik dan keraguan tentang agama yang ia miliki. Terus yang keempat yaitu jauh dari Tuhan. Nah, poin ini yang paling penting, jauh dari Tuhan. Maka ketika seorang jauh dari Tuhan, maka dia akan memiliki sakit jiwa. Dan tidak ada obat yang paling mujarab selain mereka beragama dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang ada dalam dirinya, dalam perilaku sehari-hari. Terus, bagaimana sih tipe-tipe orang yang sehat jiwa? Tipe-tipe orang yang sehat jiwa menurut William James ini, yang pertama yaitu optimis dan gembira. Yang dimana, yang dimaksud dalam optimis dan gembira yaitu bagaimana mereka menghayati dan menerima ajaran agamanya dengan optimis. Karena tidak ada hal lain yang lebih bermanfaat dalam diri seseorang, tidak lain dan tidak bukan yaitu tentang ajaran agama itu sendiri. Nah, ketika dia menerima dengan optimis dan mengamalkan dengan optimis, maka disitulah terletak bahwa dia sedang sehat jiwanya atau tidak terganggu jiwanya. Yang kedua tentang ekstrovert, yaitu bersifat terbuka dan tak mendalam. Artinya dalam hal ini manusia mampu terlepas dari dosa yang dilakukan sejak lalu. Artinya kesehatan jiwa
muncul karena dia tidak tidak secara mendalam memaknai dosanya itu, karena dia mampu keluar dari belenggu dosa itu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang dianut. Terus yang ketiga, menyenangi ajaran ketauhidan dan liberal dalam menafsirkan pengertian ajaran agama. Artinya, poin penting yang ingin saya katakan di sini yaitu ketika seseorang menyenangi ketauhidan ataupun menyenangi ajaran agama ataupun Tuhan, Rasul dan lain sebagainya, maka disitulah kesehatan jiwa itu akan muncul dalam diri seseorang maupun perilaku seseorang. Karena ketika dia telah menerima Tuhan, menerima Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melepaskan dirinya dari aturan-aturan tersebut ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terus poin yang terakhir yang ingin saya jelaskan, yang kelima, yaitu tentang agresif dan altruisme. Berbicara tentang agresif, teman-teman sekalian, bahwa agresif merupakan perilaku yang dimaksudkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Berbicara tentang agresif adalah berbicara tentang perilaku yang buruk terhadap diri seseorang karena kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan dalam diri seseorang maupun kurangnya siraman rohani dari orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam psikologi, agresi muncul karena terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, atau tindakan yang diharapkan. Agresif selain dilakukan ke sesama manusia, bisa juga terjadi pada makhluk hidup lainnya, seperti kucing. Nah, ketika kita marah, teman-teman sekalian, kita lampiaskan kepada kucing yang tidak bersalah. Nah, ketika kita makan, kita sedang asik-asik makan, ketika kucing datang, maka kita akan melampiaskan kemarahan kita karena kita sedang makan dan diganggu oleh kucing. Nah, itu adalah salah satu perilaku agresif. Bahkan perilaku agresif ini dapat muncul di mana seseorang itu melakukan pengerusakan terhadap lingkungan sekitarnya. Itu perilaku agresif. Nah, pertanyaannya, hal apa yang bisa dilakukan teman-teman untuk bagaimana mengurangi ataupun menghilangkan agresif yang dimiliki oleh seseorang? Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu kita memberikan waktu agar bisa tenang terlebih dahulu. Artinya kita memberikan waktu kepada orang ataupun diri kita ini yang memiliki sifat atau sikap agresif. Terus yang kedua, untuk penanganan cepat, biasanya diberikan penanganan seperti nasihat atau mengajak berdialog dengan alasan agar kita memahami alasan penyebab agresi. Artinya kita mampu mengajak dialog seseorang yang terkena agresif ini untuk bagaimana dia menceritakan masalahnya dan kita mencari solusi atas masalahnya tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, selanjutnya bisa diberikan penguatan berupa penghargaan atau hukuman. Nah, ketika dia melakukan agresif, teman-teman, kita mampu menghargainya ataupun memberikan motivasi dan lain sebagainya. Tetapi kita juga mampu memberikan hukuman atas apa yang ia lakukan, sehingga ia akan terhenti dari agresif yang dimiliki itu. Terus yang terakhir ataupun yang keempat, bisa dengan terapi oleh ahlinya. Misalkan terapi yang bisa dilakukan adalah terapi religi, lagu religi, misalkan terapi dengan menulis, membaca, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, altruisme. Berbicara tentang altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan adanya timbal balik dari orang tersebut. Artinya berbicara tentang altruisme, teman-teman, berbicara tentang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain tersebut. Artinya berbicara tentang altruisme
adalah berbicara tentang bagaimana perbuatan baik itu. Dan inilah yang harus dimiliki oleh seseorang, bagaimana ia mampu berbuat baik dan tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menjalankannya, altruisme ini. Nah, altruisme itu sendiri, teman-teman sekalian, berbicara tentang dua, yaitu altruisme loyalitas dan altruisme kewajiban. Berbicara tentang altruisme loyalitas adalah altruisme yang bagaimana memusatkan perhatian pada motivasi membantu orang lain dan keinginan membantu orang lain. Artinya altruisme loyalitas adalah altruisme bagaimana kita mampu membantu orang lain seperti yang saya katakan di awal tadi tanpa mengharapkan imbalan ini. Artinya kita membantu orang lain dengan secara sukarela. Itu yang dimaksud dengan altruisme loyalitas. Bagaimana itu yang diajarkan oleh agama, karena kita adalah berbicara tentang manusia yang tidak lepas dari manusia yang lain. Terus yang kedua yaitu altruisme kewajiban. Nah, altruisme kewajiban adalah memusatkan perhatian pada tuntutan moral sesuai kebutuhan orang tersebut, seperti dalam dunia pekerjaan dan atau dalam organisasi. Nah, perilaku baik ini atau altruisme ini muncul di mana dia terikat oleh suatu organisasi ataupun perusahaannya. Maka dia diharapkan untuk berbuat baik di organisasi maupun di pekerjaan yang ia miliki. Nah, itulah penjabaran saya teman-teman terkait sedikit materi tentang psikologi agama. Mulai dari mulai konsep dasar psikologi agama tadi sampai dengan agresif dan altruisme. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagaimana mampu mengamalkan diri saya, mampu mengamalkan nilai-nilai psikologi agama ini dalam kehidupan sehari-hari, maupun bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk bagaimana kita tidak terlepas dari yang namanya agama, karena agama adalah tuntutan hidup. Berbicara tentang agama adalah berbicara tentang bagaimana kita membersihkan hati kita, artinya sesuai dengan aturan agama teman-teman sekalian. Karena berbicara tentang agama itu sendiri akan melepaskan kita dari belenggu-belenggu ketimpangan sosial, belenggu-belenggu perilaku yang buruk di tengah-tengah masyarakat maupun di makhluk yang lain, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.